Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan sharing atau berbagi kepada teman-teman sekalian mengenai pengantar ilmu hukum. Hukum itu sendiri merupakan sesuatu yang nyaris tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik dari ketika manusia itu bangun maupun manusia itu tidur kembali. Maka dari itu pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hukum. Oke, kita masuk pada yang pertama, ialah definisi dari hukum. Definisi dari hukum sendiri hingga saat ini belum ditemukan pengertian dari hukum secara pasti. Akan tetapi para pakar memiliki pandangan atau perspektif mereka sendiri mengenai pengertian dari hukum. Mengapa hukum sendiri tidak bisa ditemukan pengertiannya secara pasti? Dikarenakan luasnya cakupan atau masalah yang terdapat di dalam hukum itu sendiri. Pengertian hukum menurut para ahli, salah satunya ialah menurut Grotius sendiri yang menekankan hukum ialah sebagai sebuah suatu aturan. Akan tetapi berbeda dengan Mukhtar Kusumatmaja, ia berpendapat bahwa hukum sendiri merupakan suatu kaidah-kaidah atau asas-asas yang mengatur kehidupan pergaulan bermasyarakat. Akan tetapi banyak lagi para pakar yang memiliki pendapatnya masing-masing. Kemudian kita masuk pada yang kedua, dari mana asal mula hukum itu muncul? Hukum bermula dari sifat manusia atau kodrat manusia, ialah sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, sudah tentunya manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam artian, manusia pasti akan melakukan interaksi kepada manusia yang lainnya maupun interaksi kepada kelompok lainnya. Dari interaksi tersebut, pasti muncul suatu kumpulan yang dinamakan masyarakat, di mana masyarakat tersebut terdiri dari individu-individu yang berbeda yang tentunya juga memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda. Nah, dari kepentingan inilah yang dikhawatirkan akan timbul perpecahan dikarenakan adanya perbedaan kepentingan. Untuk itu muncullah atau timbullah suatu norma atau aturan, di mana tujuan dari norma atau aturan tersebut menciptakan kehidupan kerukunan yang adil, yang damai, kemudian sejahtera. Untuk mencapai kesemua hal tersebut, tentunya terdapat norma-norma yang perlu dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Sujono Sukamto, ia mengungkapkan dalam bukunya, norma kehidupan dapat dibagikan menjadi dua. Yang pertama ialah norma hukum, dan yang kedua adalah norma non-hukum. Norma hukum sendiri ialah suatu pedoman hidup yang dipatuhi oleh masyarakat dalam bertingkah laku, yang tentunya selaras dengan hukum yang berlaku pada saat itu juga. Dan yang kedua ada norma non-hukum. Norma non-hukum sendiri terbagi lagi menjadi 3 bagian, di antara ialah norma kepercayaan, ialah pedoman hidup dalam beragama atau dalam berkeyakinan. Kemudian ada norma kesusilaan, ialah suatu norma yang mengatur tentang aspek kehidupan pribadi manusia. Kemudian yang terakhir adalah norma kesopanan, ialah norma yang mengatur aspek kehidupan antar pribadi atau antar individu. Kemudian hukum sendiri dapat kita klasifikasikan menurut isinya. Di antaranya ialah hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ialah hukum yang mengatur antara negara dengan warga negaranya yang berdasarkan atau menitik beratkan kepada kepentingan umum. Contohnya ialah hukum pidana, hukum pajak, dan hukum tata negara. Kemudian yang kedua adalah hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur mengenai orang yang sah dengan orang yang lainnya yang menitik beratkan kepada kepentingan umum. Contoh ialah hukum perdata, hukum dagang, ataupun hukum-hukum lainnya yang menitik beratkan kepada individu. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan hukum ketenaga kerjaan, ialah hukum gabungan dari hukum privat dan hukum publik. Mengapa demikian? Dikatakan hukum publik karena hukum tersebut dibuat oleh pemerintah dan dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. Dan dikatakan hukum privat karena hukum tersebut mengatur perusahaan dengan para tenaga kerjanya. Kemudian yang keempat ada sifat dan ciri hukum. Menelaah dari
kitab-kitab hukum sudah jelas bahwa hukum bersifat memaksa. Memaksa dari sini dalam artian hukum memiliki sifat yang memaksa terhadap siapapun bagi para pelanggarnya. Maka bagi para pelanggarnya sudah tentunya akan mendapatkan ancaman, mendapatkan denda, mendapatkan penjara, atau bahkan bisa dihukum mati. Inilah yang dinamakan hukum bersifat memaksa, artinya tidak memiliki pandang bulu bagi siapapun. Kemudian yang kedua adalah hukum bersifat mengatur. Hukum bersifat mengatur artinya di dalam hukum tersebut mengatur cara-cara kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri dari hukum. Yang pertama adalah hukum memuat tentang larangan dan perintah. Kemudian hukum juga harus dipatuhi oleh semua warga negara. Kemudian yang kelima ada tujuan dari hukum. Di dalam tujuan dibentuknya suatu hukum, semua pakar ahli hukum telah sepakat bahwa tujuan utama diadakannya hukum ialah untuk menciptakan atau mewujudkan situasi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Kemudian sumber-sumber dari hukum. Sumber-sumber dari hukum secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, ialah hukum formil dan hukum material. Hukum material adalah sumber hukum yang dapat ditinjau dari aspek sejarah, aspek ekonomi, aspek filsafat, kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil sendiri bersumber dari yang pertama ada undang-undang, kemudian ada kebiasaan atau hukum adat, kemudian ada jurisprudensi, ialah keputusan dari hakim terdahulu yang nantinya bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah hukum nantinya. Kemudian ada hukum traktat, ialah perjanjian antara bangsa atau negara. Dan yang terakhir ada doktrin. Doktrin merupakan suatu pendapat para ahli atau pakar yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah hukum. Kemudian susunan badan pengadilan di Indonesia. Yang pertama ialah pengadilan sipil dan pengadilan militer. Pengadilan sipil ialah pengadilan yang dikenakan oleh orang-orang sivil yang menganut non-militer, dan kemudian pengadilan militer ialah pengadilan yang dikenakan oleh para militer. Pengadilan sipil sendiri terbagi lagi menjadi dua, ialah pengadilan umum meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Dan pengadilan khusus sendiri meliputi pengadilan agama, pengadilan adat, dan pengadilan administrasi negara. Kemudian pengadilan militer terbagi menjadi tiga bagian, ialah pengadilan tentara tinggi, kemudian mahkamah tentara agung. Yang terakhir ada beberapa istilah atau hal yang sering kita dengar di dalam hukum. Yang pertama adalah subjek hukum. Subjek hukum ialah seseorang, individu ataupun badan hukum yang memiliki kewajiban atau hak di dalam hukum. Kemudian yang kedua ada objek. Objek ialah suatu sasaran hukum atau sasaran dari peraturan. Biasanya itu bisa yang bersifat ekonomi seperti tanah, gedung, kendaraan, ataupun hal yang lainnya. Kemudian ada yang namanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan suatu tindakan yang memiliki implikasi terhadap hukum. Contoh seperti pencurian, atau perjanjian, atau kontrak. Kemudian selanjutnya ada yang namanya unifikasi hukum, ialah suatu langkah penyeragaman hukum yang diberlakukan secara umum. Sebagai contoh ialah KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau lainnya. Kemudian yang terakhir ada kodifikasi hukum, ialah suatu langkah kitapan atau penulisan hukum di dalam kitab undang-undang hukum perdata maupun kitab undang-undang hukum pidana. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pengantar ilmu hukum. Mungkin dari banyaknya penjelasan saya terdapat salah, saya mohon maaf, dan teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. Terima kasih.